Yang Maha Kuasa, pada kesempatan yang berbahagia ini, hari Rabu, tanggal 6 Mei tahun 2000 Nadia, tambah baik nih, Makassar. Hadirin dimohon berdiri. Dengan rahmat, hidayah dan inayah juara, sehingga di pagi hari ini kami dapat berkumpul menjawab dengan sebaik-baiknya. Jauhkan dari kami sifat-sifat tercela yang dapat menjauhkan kami dari meraih kemuliaan. Komisioner KPK dan Pencegahan, selamat datang di Kota Makassar, Pak. Hanya 3, yaitu polisi dari Pak Peter, jadi Pak Pandu. Pertama, PTSP kita harus perbaiki. Tidak ada lagi PTSP yang terpisah-pisah, tidak ada. Ini kan PTSP yang sempurna adalah semua sudah ada di situ. Jangan satu pintu jadi lainnya banyak. Satu pintu. Nah, sehingga saya ingin konsentrasikan nanti di sini karena wajah kita itu ada di PTSP. Performa kita ada di PTSP. Bagaimana melayani masyarakat? Ada pada PTSP. Pembayaran atau semua itu biasa, tapi kelompok servisnya itu mereka bisa. Saya ingin mempertajam program-program yang sudah jalan. Kemudian kami canangkan adalah pertanggungjawaban 1 tahun pemerintahan saya dengan Pak Denizal. Ini terbuka betul. Sehingga kalau cuaca datang, ya basah juga. Saking terbukanya. Ya. Kita bisa lihat dari malam saya dialog dengan masyarakat dan masyarakat itu. Selanjutnya saya negara yang sudah masuk pada fase yang sangat maju, mereka memilih demokrasi partisipasi, di mana masyarakat bisa langsung membuka kebijakan dan polisi maupun janji politik baik karyawan maupun kepala daerah langsung bertemu dan media memantau semua. Nah, mudah-mudahan saya mendengar Pak Dari berjanji buat pertemuan seperti itu. Dan insya Allah kalau Tuhan berkenan, saya akan meminta datang bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri menyaksikan itu. Ini selalu menjadi pertanyaan di mana-mana bahwa KPK dinilai kecil sekali atau persentase tinggi dan lapisan. Bahwa KPK terlalu keras mereka untuk membuat suatu kebijakan dalam konteks PBJ. Harus accountable. Ini Pak Wali, contoh ini yang sulit untuk diikuti oleh para daerah. Kenapa? Tadi ada permintaan dari Pak Wali mengenai kami berpartisipasi di dalam lembaga lain. Kami memang punya kewajiban itu karena memang bisa dipahami ada EOPGO. Bapak sekalian, bahwa informasi teknologi yang tapi tidak ada KPK di Jazirah Timur Tengah. Jakarta dan Bandung yang dianggap kota yang warganya gadget minded. Saya berharap Makassar menjadi kota pertama di wilayah timur yang warganya sudah sangat familiar dengan IT. Setuju, Pak? Bapak Ibu sekalian, setuju Pak ya? Sebagai contoh, lagi contoh Pak. Bukan ceritanya yang kurang standar. Semoga Kota Makassar dapat menjadi contoh yang terbaik untuk kota-kota lainnya di Indonesia.
Ada 10 rekomendasi dari hasil kajian KPK Hongkong. Antara lain dia membuat lembaga seperti KPK sebagai fungsi kontrol untuk mengontrol pemerintahannya. Itu adalah memang hasil studi dilakukan di seluruh dunia. Dan itu adalah rekomendasi yang kami sampaikan kepada Bapak banyak calon gubernur ketika kami langsung mendampingi pilkadanya. Dan waktu itu Pak Jokowi, Pak Ahok melakukan itu atas rekomendasi KPK. Dan sekarang Pak Dhani membuat dengan format Ahok. Saya rasa itu lah, kalau ini ciri orang yang bagus adalah orang yang terbuka terhadap nilai-nilai baru. Nah, beliau sangat terbuka terhadap hal itu. Dan mana bayangkan kalau orang yang kritis, jangan sampai salah milih orang ya. Kalau orangnya orang yang korup ya cuma kan. Tapi kalau dia orang yang kritis, maka dia akan menjadi aset untuk bisa membangun pemerintahan yang baik dan membangun kepercayaan publik. Tapi apakah lembaga tersebut nantinya akan dibantu oleh KPK, entah itu misal teknis segala macam, atau mereka berdiri sendiri? Sudah banyak ICW dan teman-temannya yang bisa melakukan seperti yang kami lakukan. Nggak sulit kok. Gitu loh. Tapi dari KPK sendiri mendukung bila ada lembaga setiap kota. Sangat bagus. Tapi tidak akan bentrok dengan inspektorat, Pak, yang memang hampir sama kinerjanya. Nggak beda. Kalau inspektorat kan memang dia punya aturan sehingga dia punya kewenangan dan akhirnya bisa berbuat sesuatu, ada anggarannya dan ada upaya paksa, ada sanksinya, kan gitu ya. Kalau lembaga ini nggak ada, dia hanya sifatnya melihat dan melaporkan dan mengkritisi, itu aja. Dia tidak punya kewenangan-kewenangan yang sifatnya subpoena power, jadi kewenangan untuk bisa tidak bisa seperti KPK melakukan tindak pidana, bisa untuk melakukan penyidikan. Nggak bisa, nggak mungkin. Jadi mereka lembaganya hanya untuk yang paling mungkin diperankan oleh inspektorat. Kalau untuk tindak pidana seperti nggak bisa. Kalau Wadah sendiri Pak untuk menyampaikan langsung ke KPK, misalnya ada di daerah ini, untuk koordinasinya seperti apa? Bisa langsung aja, kan kami terbuka. Ya kan ada, kami membuka jalur-jalur, surat bisa, email bisa, semua bisa. Banyak cara yang gitu. Ya.